Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah manajemen kepemimpinan. Di sini bahas mengenai kepemimpinan efektif. Untuk anggota sekaligus penyusun PowerPoint ini sendiri yaitu ada saya, Muhammad Sandi Akbar, Saya Gita dan Dika. Saya Maita Sari. baik di sini kami akan menjelaskan beberapa unsur yaitu yang mengenai definisi, model, ciri-ciri, dan juga kompetensi pemimpin yang efektif. Definisi kepemimpinan efektif. Kepemimpinan efektif terjadi jika tindakan pemimpin menghasilkan perubahan nyata pada kinerja kelompok, kesejahteraan anggota, dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Itu adalah menurut Garly Yuk pada tahun 2013. Kepemimpinan efektif bukan hanya soal gaya pribadi, melainkan kesesuaian antara gaya kepemimpinan karakter tim yang dihadapi. Untuk perubahan yang nyata adanya, itu bisa dicontohkan sebagai bagaimana ketika saya menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi, saya memiliki visi, misi, serta tujuan yang bersifat nyata atau dapat direalisasikan di periode saya. Berikutnya, mengenai model kepemimpinan efektif. Untuk alasan boleh dibantu dijelaskan, Maita? Oke, alasan atau motif itu tuh yang pertama adanya dorongan, energi, inisiatif, dan ambisi untuk mencapai sesuatu. Lalu yang kedua ada ketahanan, di mana kemampuan bertahan menghadapi tekanan, kritik, atau kegagalan. Dan yang ketiga itu adalah motivasi, keinginan tulus memimpin dan memberi pengaruh positif. Baik, untuk sifat-sifatnya atau traits boleh dibantu Gita? Oke, untuk sifat-sifatnya yang pertama yaitu kejujuran atau integrity, yang kedua kepercayaan diri atau self-confidence, yang ketiga originality atau creativity, yang keempat flexibility atau adaptability, yang kelima yaitu karisma. Untuk KSAS-nya sendiri, yang pertama ada knowledge, yang kedua adalah skill, dan yang ketiga adalah ability. Ketiga ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah pengetahuan yang luas, yang kedua adalah skill atau kemampuannya, dan juga yang ketiga adalah ability-nya. Pokoknya di ketiga poin tersebut itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Untuk visi implementasinya boleh dibantu penjelasannya, Maita? Oke, baik. Untuk visi serta implementasi visi, yang pertama itu adalah visi itu adalah arah gerak dan inspirasinya, yaitu perencanaan strategis akan dibawa kemana organisasi tersebut atau kelompok tersebut. Lalu yang kedua, implementasi visi itu seperti tugas, bagaimana tugasnya, lalu koordinasinya, komunikasinya, serta bagaimana cara dia bisa mengevaluasi dan menyesuaikan pencapaian hasil seperti output atau outcome-nya. Gitu. Baik, dilanjut. Boleh untuk ciri-ciri pemimpin efektif dibantu jelaskan, Gita? Oke, ciri-ciri pemimpin efektif yaitu yang pertama visioner, yang terdiri dari memiliki pandang jelas tentang tujuan organisasi, memberi inspirasi fokus dan arah yang tepat dalam pengambilan keputusan, dan memberikan stabilitas dan kepercayaan di situasi sulit. Yang kedua yaitu memotivasi, yang terdiri dari meningkatkan produktivitas dan keterikatan anggota tim, dan memahami kebutuhan individu, memberi penghargaan, feedback konstruktif, serta peluang berkembang. Yang ketiga yaitu memiliki cara mencapai tujuan, yang terdiri dari mampu menjabarkan strategi, membagi tugas secara jelas, dan memprioritaskan pekerjaan, dan mengantisipasi resiko dan kendala, mengambil tindakan tepat demi keberhasilan bersama. Next. Baik, izin untuk singkat dari ciri-ciri pemimpin yang efektif ini, yang tadi sudah dijelaskan oleh kita, yang pasti itu harus memiliki ketiganya. Karena suatu organisasi itu harus memiliki pemimpin yang visioner, memotivasi, dan memiliki cara mencapai tujuan yang jelas. Mungkin ada tambahan dari Maita atau Gita? Cukup. Berikutnya, yaitu adalah memiliki empati yang terdiri dari memahami perasaan dan pandangan anggota tim, membangun hubungan yang baik, mengetahui kebutuhan tim, mendukung tujuan bersama, meningkatkan kepercayaan, motivasi, dan kinerja tim. Berikutnya ada kreatif,
Yang pertama, menciptakan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan. Yang kedua, membawa tim atau organisasi menuju arah yang lebih baik dan progresif. Yang ketiga, memahami keunikan tim, mengenali kekuatan, kelemahan, dan peran setiap anggotanya masing-masing. Dan yang berikutnya, mengkoordinasikan supaya agar tujuan tercapai secara efektif dan juga demokratis. Yang terakhir, atau introspektif, mengevaluasi diri, memahami kelebihan dan kekurangan, serta dampaknya pada orang lain, dan juga memperbaiki kualitas kepemimpinan dan memberi pengarahan yang lebih baik. Baik, boleh dibantu, Meta? Oke, untuk kompetensi kepemimpinan efektif. Itu yang pertama ada prestasi dan perilaku yang proaktif. Di mana ini tuh inisiatif lebih dari yang diharapkan, lalu mencari solusi yang baru. Untuk yang kedua itu ada pelayanan dan kesadaran sosial, yaitu diperlukannya empati, peduli kesejahteraan orang lain, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Lalu yang ketiga ada kemampuan mempengaruhi orang lain. Ini tuh penting banget ya, yaitu seperti meyakini, menggerakkan, dan membangun konteks untuk memotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang keempat ada kemampuan manajerial, di mana mengelola orang, memimpin tim, mengembangkan potensi, dan membangun tim secara efektif dan efisien. Lalu yang kelima ada kemampuan kognitif atau bisa disebut juga sebagai pola pikir, di mana pemimpin itu harus berpikir kritis, menganalisis situasi, serta menemukan solusi efektif dan mengambil keputusan yang tepat. Lalu yang keenam ada kesadaran diri, di mana harus memahami diri sendiri, mengendalikan emosi, beradaptasi, memahami efek perilaku pada orang lain, serta menjaga keseimbangan dalam berbagai kondisi. Baik, ada tambahan lain, Meta atau Gita? Cukup? Oke. Baik, kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok 3 mengenai pemimpin yang efektif. Mungkin ada banyak kesalahan atau kelebihan dalam kami mengucapkan. Kami mohon maaf. Sekian dari kami. Boleh bantu ditutup, Gita? Masih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian, terima kasih.